biasanya buat mengiringi tarian-tarian musik atau tarian-tarian tradisional yang tadi itu ya. Biasanya pakai alat musiknya seperti ini. Alat musiknya juga beda-beda ya, tiap provinsi, tiap suku biasanya. Nih ada tombo, ini namanya tambo ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak, masih bertemu lagi bersama Mas Guru atau Pak Guru, masih di channel Mas Guru saja. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak tetap dalam kondisi yang sehat ya. Ini kita kembali lagi di pertemuan kita yang kedua ya. Ini masih di tema 1 di bagian yang kedua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya anak-anak siapkan buku untuk pelajaran kali ini, yaitu kita akan masuki materi pelajaran IPS. Siapkan buku IPS-nya ya. Seperti biasa, nanti tugas kalian adalah yang pertama, mencatat informasi penting yang ada dalam video ini. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak jawab pertanyaan atau soal-soal yang disediakan di video ini. Sudah paham ya? Baik, dan segera disiapkan bukunya. Baik, jika sudah siap semuanya, silakan anak-anak nanti absen ya di kolom komentar. Seperti biasa, jika menontonnya dengan kelompok kalian, tuliskan semua anggota kelompok kalian. Jika menontonnya sendiri, maka tuliskan nama kalian sendiri. Dan jangan lupa tuliskan beserta nomor absennya ya, biar nanti Pak Guru sekalian menghafal absen kalian. Sekalian Pak Guru juga memasukkan ke daftar absen. Baik, memasuki pembelajaran yang kedua. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ilmu yang akan Pak Guru sampaikan agar bisa masuk dan kita resapi, pahami di dalam diri kita. Baik, berdoa mulai. Selesai. Baik, kita masuk ke tema 1 bagian kedua. Sebelum kita masuk ke materinya, Pak Guru ingin tanya dulu nih. Kemarin pada video yang bagian pertama kita sudah belajar apa ya? Ada yang ingat? Kita sudah belajar mengenai apa? Iya, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa sih gagasan pokok? Kemarin ada yang ingat? Ya, gagasan pokok adalah gampangnya, lebih mudahnya adalah inti dari suatu bacaan ya. Atau isi dari suatu bacaan ya. Baik, kita masuk ke tema atau bahasan yang kedua, materi IPS. Masih dengan tema 1 yaitu indahnya kebersamaan. Nah, di sini di layar HP kalian atau layar komputer kalian sudah ada materi yang akan kita bahas, yaitu tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa saja bentuk-bentuk keragaman di Indonesia, tentunya kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan keragaman. Ayo, ada yang tahu nggak keragaman itu apa sih? Nah, apa sih yang dimaksud beragam atau keragaman itu? Nah, hampir-hampir mirip antara beragam dan keragaman. Nah, kira-kira apa? Nah, baik, Pak Guru beritahu di sini, keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, jadi keragaman itu adalah kondisi ya, di mana itu masyarakatnya itu berbeda ya, banyak sekali perbedaan. Kan tiap orang itu pasti berbeda ya, nggak mungkin orang si A itu sama dengan si B ya, itu jarang terjadi ya. Nah, keragaman ini bisa dilihat dari berbagai jenis ya. Di layar HP kalian atau layar monitor kalian itu
dijelaskan atau disebutkan bahwasannya keragaman itu dapat dilihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Nah, lain-lainnya itu apa? Nah, keragaman juga bisa dilihat dari jenis pekerjaan misalnya ya. Misalnya si A itu pekerjaannya dokter dan si B itu pekerjaannya tukang cukur misalnya. Nah, itu sudah berbeda ya. Itu adalah kondisi yang berbeda di dalam suatu masyarakat. Nah, itu termasuk ke dalam keberagaman juga. Nah, bukan hanya itu saja, mengenai kesukaan misalnya ya. Kesukaan masing-masing orang itu berbeda, itu juga termasuk ke dalam keragaman. Misalnya si A makanan kesukaannya adalah mie ayam. Kemudian si B makanan kesukaannya itu adalah bakso misalnya. Nah, itu juga termasuk ke dalam keberagaman karena sudah dalam kondisi masyarakat yang berbeda. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu keberagaman suku bangsa. Nah, keberagaman suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, jadi suku bangsa itu adalah kelompok ya, kelompok golongan ya, kelompok orang ya yang banyak yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contohnya apa? Ya contohnya suku bangsa Jawa misalnya, ada suku Sunda, ada suku apalagi banyak ya. Kemudian misalnya perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Nah, ini adalah keberagaman dari perempuan di Pulau Bali ya. Nah, itu pakainya kebaya ya. Kebayanya yang di sana itu tidak seperti kebaya yang ada di Jawa Tengah ya. Nah, walaupun sama-sama kebaya tapi motifnya itu berbeda. Nah, itu juga keberagaman. Nah, bisa dilihat di sini kebayanya seperti pada layar monitor ya. Itu adalah kebaya yang biasa dipakai wanita-wanita di suku Bali ya. Nah, perempuan suku Bali pakainya kebaya seperti itu. Itu untuk upacara adat biasanya. Untuk yang biasa juga ada. Nah, selanjutnya adalah contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ini keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia nih. Di Pulau Sumatera itu ada misalnya suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh, dan masih banyak lainnya ya. Ini yang Pak Guru sebutkan di sini adalah hanya beberapa saja, hanya contoh ya. Masih banyak suku lain atau suku-suku yang berada di suatu pulau. Nah, misalnya Pulau Sumatera itu disebutkan hanya 3. Nah, nanti kita bisa cari lagi di buku LKS tematik itu ada. Kemudian di Pulau Bali, Jawa dan Bali ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Bali. Kemudian di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu. Kemudian di Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Puol. Kemudian di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, ada suku Sumba, ada suku Dawan. Selanjutnya di Pulau Maluku dan Papua itu ada suku Tobelo ya. Kemudian ada suku Dani, kemudian suku Asmat. Dan masih banyak sekali suku-suku yang tidak bisa Pak Guru sebutkan di kesempatan hari ini ya. Masih banyak, di Pulau Jawa juga banyak, tidak hanya 4. Nah, selanjutnya perbedaan apa saja sih selain dari suku tadi? Nah, sekarang adalah keragaman atau perbedaan bahasa. Nah, sebelum kita ke perbedaan bahasa yang digunakan di Indonesia itu bahasa nasionalnya bahasa apa sih? Ada yang tahu? Iya, betul. Bahasanya ya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan.
Sekarang adalah kita bahas keragaman bahasa ya. Jadi keragaman bahasa maksudnya di setiap daerah bahasanya itu berbeda-beda, jadi beragam, ya enggak? Nah, contohnya saja kalian misalnya ada di kota Banjarnegara misalnya. Banjarnegara itu pasti bahasanya sudah berbeda dengan orang-orang yang ada di Bandung ya misalnya. Atau jangan jauh-jauh deh, jangan ke Bandung. Misalnya di Purbalingga saja. Nah, bahasanya sudah berbeda ya. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan bahasa? Ada yang tahu bahasa apa? Iya, betul sekali. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa itu berbeda-beda. Nah, ini yang tadi Pak Guru jelaskan. Bahasa yang digunakan setiap suku itu berbeda ya. Di suku Jawa bahasanya ada yang bahasa Jawa ya. Kemudian di suku Bali itu bahasa juga berbeda ya. Nah, kemudian bahasa itu adalah alat komunikasi ya. Nah, secara singkat seperti itu saja. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia, yang digunakan oleh kita, berarti ya kita kan manusia ya. Kemudian contoh bahasa daerah, ada di sini disebutkan bahasa Batak, bahasa Sunda, dan bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Nah, itu ada semuanya di situ ya, asal-asalnya. Nah, ini ada Kumaha Damang ini. Kumaha Damang itu bahasa mana ini ya? Tuh. Bahasa Sunda ya kalau nggak salah ya, Jawa Barat berarti ya. Iya, betul. Selanjutnya adalah keragaman rumah adat. Nah, setelah tadi kita membahas tentang keragaman bahasa, sekarang rumah adatnya. Nah, rumah adat itu tiap daerah itu biasanya beda-beda ya. Tiap suku itu berbeda-beda. Suku Jawa itu rumahnya beda dengan suku Minangkabau misalnya. Nah, sekarang di sini ada gambar, itu kira-kira rumah adat mana ini? Ada yang tahu? Ini ada di sini ada kepala apa ini namanya? Tanduk ya. Di sini ada tanduknya. Nah, ini tanduk kerbau. Nah, jadi ini adalah rumahnya. Ini adalah namanya rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan ya. Nih, ciri-cirinya udah ada tanduk kerbaunya ini. Kemudian oke, kita lanjut lagi, ada rumah apa saja sih? Nah, ini rumah apa ini? Ya, joglo, ini rumahnya orang Jawa Tengah, ini kalem ya kelihatannya ya. Nah, ini seperti pendopo ya. Nah, yang ada di tempat kalian itu ada ya, di mana? Ya, nanti kalian isi sendiri ya. Ada itu di samping SD kita itu ada itu. Kemudian, nah ini rumah apa? Iya, ini rumah Gadang dari Sumatera Barat. Nah, ini adalah rumahnya mana? Rumah seperti ini. Ini kayak jamur ya, mirip seperti jamur. Rumahnya orang mana? Iya, ini rumahnya orang Papua, ini seperti ini ya. Namanya Honai ya, Honai. Kemudian selanjutnya adalah keragaman tarian. Nah, biasanya selain bahasa, keragaman bahasa di suatu daerah itu berbeda. Keragaman baju, pakaian tadi berbeda juga. Sekarang adalah keragaman tarian. Nah, tarian ini adalah asalnya dari budaya ya, atau kebiasaan yang sering dilakukan orang-orang di suatu daerah ya. Nah, tarian itu apa sih namanya? Apa yang dimaksud dengan tari? Nah, tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Nah, biasanya dalam menari itu kan pasti ada musiknya ya. Masa kalau menari nggak ada musiknya kan? Apa ada ya? Di mana? Kayaknya nggak ada ya. Menari itu harus ada musiknya biasanya. Ini adalah kesenian ya, perpaduan atau percampuran ya, atau kolaborasi ini memadukan antara gerakan tubuh ya, gerakan tubuh dengan iringan musik. Nah, biasanya kalian itu kalau joget-joget ya, seperti itu. Tapi kan kalau joget-joget nggak terarah. Nah, kalau ini ada tekniknya, ada gerakannya. Kalau tari ya, sudah ada desainnya, ada gerakannya. Nah,
tangannya harus seperti apa gerakannya, matanya harus seperti apa, dan lain-lain. Nah, ini yang ada di layar monitor kalian adalah namanya tari kecak. Nah, kecak adalah tari yang ada di Bali ya. Ini biasanya dilihat dari matanya, ini ciri khasnya yang melirik-melirik biasanya ya gitu ya. Nah, ya kita sudah sampai di tarian ya. Tarian adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Ini tari kecak dari Bali ya. Dari Bali itu banyak ya. Tidak hanya tari kecak ya, ada beberapa. Dan begitu juga di daerah lain, tidak hanya satu biasanya. Nah, selanjutnya ini tari cendrawasih. Ini juga dari Bali ya. Bisa dilihat. Selanjutnya ini adalah tari perang dari Papua. Nah, yuk. Terus ini adalah tari dari Jawa Barat ya, tari Jaipong. Nah, selanjutnya keragaman pakaian tradisional. Nah, di sini tadi sudah dari suku, bahasa, kemudian tarian. Sekarang kita ke pakaiannya. Nah, pasti juga tiap daerah, tiap suku pakaiannya berbeda-beda ya. Apalagi pakaian adatnya, pakaian tradisionalnya. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan pakaian adat? Nah, pakaian adat atau pakaian tradisional itu merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Jadi pakaian khas suatu daerah artinya khasnya daerah itu ya. Misalnya orang Pulau Jawa misalnya, pasti pakaiannya itu berbeda, pakaian adatnya ya, itu berbeda dengan pakaian di Pulau Bali misalnya. Atau mungkin kita paling bisa melihat itu perbedaannya ketika prosesi pengantin ya. Nah, kalau sudah ada yang pernah lihat pengantin di Jawa itu pakainya beda dengan pengantin di Pulau Bali atau di suku Minangkabau atau suku yang lain, itu berbeda. Nah, ini ada pakaian dari Sumatera Barat ini ya, Bondo Kaduang, ini yang gambar perempuan ini sendiri ya. Kemudian ini ada pakaian payas yang gambarnya laki-laki dan perempuan. Nah, ini mewah sekali kelihatannya di bagian mahkotanya ya. Ini rame banget ini yang perempuan. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut ke keragaman senjata tradisional. Nah, tiap daerah juga punya senjata tradisional nih. Ya, ini ada dari rencong Aceh ini yang paling sebelah kiri ya, kiri kalian ya. Kemudian yang tengah ini paling kita suka atau paling kita sering melihat ya. Ini adalah keris ya. Biasanya kalau sekarang kita lihatnya itu di prosesi adat pernikahan Jawa ya. Itu menggunakan keris biasanya di belakangnya. Nah, itu kayak macam-macam apa keraton ya gitu ya, kayak keris. Kemudian ini ada tombak trisula. Nah, ini dari Sumatera Selatan di sebelah kanan sendiri. Lanjut ke keragaman alat musik. Nah, ini alat musik seperti ini atau alat musik tiap suku itu biasanya buat mengiringi tarian-tarian musik atau tarian tradisional yang tadi itu ya. Biasanya pakai alat musiknya seperti ini. Alat musiknya juga beda-beda ya, tiap provinsi, tiap suku biasanya. Ini ada tombo, ini namanya tambo ya, ini ya, dari Aceh. Oh, ini namanya tifa ya, maaf, ini tifa dari Papua ini ya. Ini gambar tifa dari Papua ya. Kemudian nah, kita sudah selesai nih untuk keragaman. Jadi keragaman itu adalah apa tadi ya? Jangan sampai lupa ya, dicatat ya. Adalah tadi perbedaan yang ada di suatu daerah ya. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya ya. Ini adalah soalnya. Jadi nanti pada pertemuan yang akan datang kalian kumpulkan ringkasannya yang tadi yang pertama. Kemudian kalian isikan tabel ini. Kalian buat dulu ini di buku IPS ya. Kalian buat tabelnya seperti ini. Ini soalnya adalah tuliskan keragaman apa saja yang ada di keluargamu. Nah,
Yang pertama nanti ini tuliskan anggota keluarga inti saja ya. Artinya anggota keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan kalian ya, dan namamu ya. Jadi kalau ada mbah bukan inti. Jadi kalau mbah nggak ditulis ya. Jadi ayah, kakak, adik, dan ibu ya. Tuliskan namanya. Nah, kalau ayah ya tulis ayah, jangan tulis nama ayahnya ya. Ditulis ayah. Kalau ibu tulis ibu. Adik ditulis adik. Kalau adiknya 2 berarti adik pertama, adik kedua itu ya bisa. Atau kalau adik atau kakak bisa ditulis nama juga nggak apa-apa. Kemudian contohnya satu nama, namanya ayah misalnya. Makanan kesukaan, nah ditulis di bawah. Makanan kesukaannya ayah itu misalnya bakso, tulis bakso. Tapi kalian harus tanya dulu ya ke ayahnya ya. Ya jangan asal mengisi, nggak boleh. Tanya dulu ke ayahnya suka makan apa gitu ya. Kemudian hobi juga sama, tanya ke ayahnya hobinya apa. Terus bentuk atau ciri fisik ayahnya. Nah misalnya ayahnya warnanya warna kulitnya coklat, kemudian rambutnya itu pendek misalnya, kemudian lurus dan lain-lain. Nah ibu, adik juga atau kakak juga sama ya. Itu kan ada 4 nomor ya. Kalau anggota keluarganya 5 berarti ditulis 5. Kalian tulis 5 nomor. Kalau 3 berarti tulis 3. Begitu ya. Ya, gampang ya soalnya ya. Iya, gampang sekali. Baik, jadi cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua materi IPS. Silakan anak-anak tulis materinya dengan baik. Jangan lupa tulisannya yang rapi karena tulisannya nanti juga akan diberikan nilai ya. Akan diberi penilaian. Kalau tulisannya jelek ya nanti nilainya Pak Guru kurangi sedikit. Nah, kalau tulisannya bagus, Pak Guru tambahin nilainya ya. Begitu ya. Jadi sampai di sini kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf jika banyak kesalahan atau banyak yang tidak jelas dalam pembuatan video ini, dan pada kesempatan pertemuan kita bisa ditanyakan langsung kepada Bapak atau Ibu Guru. Demikian dari Pak Guru, banyak salahnya Pak Guru mohon istighfar, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih dari Pak Guru, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.